negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim. Tim hukum kita juga sudah siap, maka kita akan ikuti proses. Insya Allah semua teman-teman dalam menjalankan amanah. Satu tahapan lagi dalam proses pemilu 2024, yakni rekapitulasi suara, telah kita lewati. Meski begitu, pesta demokrasi belum tuntas. Tugas bangsa ini untuk menegakkan kualitas demokrasi justru memasuki babak lebih penting di hari-hari ke depan. Dalam waktu dekat, pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin akan mendaftarkan gugatan sengketa pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan sudah menyiapkan 30 saksi dan 10 saksi ahli untuk mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu kami dari Paslon 03 pasti akan ke MK. Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi fakta, dengan ahli-ahli yang kita akan ajukan. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon, untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya. Karena kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara menjadi mahkamah kalkulator, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Hukum pasangan Amin juga sudah siap mendaftar ke Mahkamah Konstitusi. Tim Amin mengaku menyiapkan lebih dari 1.000 pengacara atas gugatan sengketa pemilu. Kita dari tim hukum Amin ini, kita secara draft udah ready 100%, secara pembuktian sudah ready 100%. Nah, yang lagi rame dan jadi gimmick ini kan mengenai statement 1.000 pengacara. Jadi gini, tahapan pemilu itu kan panjang, dari proses DPS sampai nanti adanya penetapan KPU. Nah, proses yang panjang ini harus dimanajemen dengan baik. Nah, bagaimana mekanisme manajemen itu? Nah, makanya disitulah logika kita memang memiliki tim sampai ke seluruh provinsi itu dengan total lebih dari 1.000. Sementara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra mengaku sudah menyiapkan tim pembela bila kubu 01 dan 03 mengajukan gugatan pembatalan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Saya menyusun tim pembela, Pak Prabowo, Pak Gibran, dan oleh karena kami dalam posisi sebagai, insya Allah sebagai pihak pemenang dalam pemilu kali ini, maka ya kami menunggu ya kalau sekiranya ada sengketa yang diajukan oleh kedua pasangan calon yang lain, ya kami akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Nah, kalau mereka tidak mengajukan, ya kita diam aja, berarti kan sudah final kan. Jadi sekarang ini kita belum tahu apakah kedua pasangan calon yang lain, pasangan calon 1 dan 3 akan bersama-sama mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau terpisah atau tidak sama sekali. Jadi kita tunggu aja. Sebelumnya, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi, maka jalan satu-satunya adalah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagi para pihak yang akan mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, itu satu-satunya objek sengketa atau objek gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah SK KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, yang di dalamnya merupakan rangkuman hasil semua pemilu, semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat pusat. Ketua MK Suhartoyo menyatakan laporan terkait Pilpres akan diterima 3 hari usai penetapan KPU. Nantinya seluruh hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, kecuali hakim yang diminta mundur dalam perkara sengketa Pilpres. Kalau Pilpres kan berlaku 3 hari. Ya mereka nanti pemohon datang ke MK mengajukan permohonan, baik secara langsung prinsipalnya ataukah kuasa hukumnya, ya kemudian kalau Pilpres kan tidak boleh terlalu lama untuk tidak diregistrasi.
Mungkin skemanya nanti kalau 3 harinya kan hari Sabtu ya. Bisa jadi nanti Senin sudah diregistrasi, Selasa atau Rabu sudah. Selasa kalau ada pihak terkait yang mendaftarkan, Rabu sudah mulai sidang. Sebab pertarungan di MK sekaligus akan menjadi pembuktian kredibilitas dari para penuntut. Rakyat dan semua pihak yang bersengketa akan sama-sama dapat melihat, akankah gugatan sengketa pemilu bisa menggugurkan hasil yang telah ditetapkan? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.